Hai, apa kabar buat kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya Beb ya. Yang baru bergabung di channel saya, thank you ya. Jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya ya Beb. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Thank you ya Beb. Nah, buat kalian semoga di bulan puasa ini kalian tetap sehat ya Beb ya. Jangan sakit, nanti kalau sakit itu ya susah ya Beb ya, nggak jadi lebarannya. Lebarannya pending 5 tahun lagi. Nggak gitu juga ya Beb. Nah, buat kalian sudah berbuka. Nah, semoga sudah berbuka puasa ya. Nah, kali ini Beb, saya akan share orang lagi sholat isya ya Beb ya. Berhubung saya lagi datang bulan, nah jadi saya pray dulu. Nah, saya akan share bagaimana cara menjaga hubungan agar tetap awet selamanya. Nah, kalian pasti penasaran kan? Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Jadi cara menjaga hubungan awet selamanya, pertama, kamu dan dia harus sama-sama menjaga kesetiaan. Seperti apapun keadaan yang akan terjadi. Jadi kalian itu harus bersama-sama meskipun dalam keadaan susah, lagi sulit dan berat keadaan yang lagi dijalani. Jadi kalian itu harus saling menguatkan dan bersabar satu sama lain. Harus sama-sama kuat, jangan sampai menghilang salah satunya. Paham ya Beb ya? Maksudnya menghilang salah satunya tuh gini, kamu yang menghilang atau tidak pasanganmu yang menghilang. Apalagi meninggalkan salah satu butuh ditemani dan perlu dibantu keadaannya. Nah, yang kedua itu kamu dan dia harus saling pengertian. Jadi Beb, pengertian ini ya harus sama-sama. Kamu harus pengertian, doi juga harus pengertian. Jadi nggak bisa sepihak ya pengertiannya. Karena kalau pengertiannya itu hanya sepihak, wah itu hubungannya lagi kacau balau Beb. Iya kan, gimana mau awet kalau hanya sepihak. Saat dia butuh kamu temani dan bantu. Begitu juga dia juga harus menemani dan membantu kamu jika kamu memerlukan dia. Jika dia marah, kamu jangan ikut marah dan ngambek juga ya. Jadi harus jadi pendingin suasana. Nah, jadi maksudnya tuh gini ya Beb ya. Dalam suatu hubungan itu kan gak selamanya mulus gitu, adem ayem gitu, ya kan Beb ya. Nah, ibaratnya itu gini, ibarat jalan tuh gak ada yang lurus, pasti jalan tuh ada yang kelok kiri, ada kelok kanan gitu kan. Nah, hubungan juga begitu, pasti ada pertengkaran. Nah, iya kan, pasti ada amarah, pasti ada ngambek-ngambeknya gitu kan. Nah, jadi di saat pasanganmu lagi marah, lagi ngambek, itu kan dalam keadaan emosi, dalam keadaan berapi-api ibaratnya kan. Nah, maksudnya itu, nah karena pasanganmu itu dalam keadaan berapi-api, nah kamu kalau bisa jangan dalam keadaan berapi-api juga Beb. Jadi kamu itu harus jadi air, jadi pendingin, ibaratnya gitu ya. Nah, kalau api sama api nanti bakalan jadi besar apinya Beb. Masalah jadi besar, jadi nggak bisa terselesaikan masalahnya. Tetapi jika api sama air, nah itu kan dua hal yang berbeda. Nah, nanti kalau yang
doi api, kamunya pendingin air. Nah terus kamu karena pendingin air, kamu sirami api itu, nah api itu akan hilang. Nah jadi kamu itu juga harus tetap bersabar menangani doi yang lagi marah dan ngambek ya Beb ya. Paham ya? Bukan justru semakin memperkeruh keadaan dan memperbesar masalah sepele dalam hubungannya Beb. Nah yang ketiga itu, jangan egois kepada pasanganmu. Kamu nggak boleh merasa apa maksudnya Beb ya, merasa menang sendiri. Pokoknya omongan kamu itu kamu merasa benar gitu, nggak ada salahnya. Terus kamu itu menganggap doimu itu harus mengikuti apa katamu. Nah itu nggak boleh yang gitu ya Beb. Jangan merasa sudah peduli dan perhatian hingga bilang sudah banyak memberi perhatian. Jadi biarkanlah dia yang sadar akan sifatmu. Jika dia tidak paham, cobalah bicara dengan lembut dan halus, tanpa ada emosi tentunya. Bukankah begitu? Nah yang keempat itu, jangan suka marah-marah, nanti cepat tua. Jadi kalian itu harus membiasakan diri untuk menahan emosi, agar dirimu terlatih menghadapi hal-hal rumit dalam hubungan. Jika kamu membiasakan marah dalam setiap masalah, emosimu meledak-ledak, mercon kali meledak, bukan mercon, bom. Berarti dirimu tidak pernah belajar untuk dewasa. Karena yang namanya hidup berdua, ya pasti ada salah dan masalah. Kalau kamu terbiasa marah pada pasanganmu, pasti dia takut untuk memperhatikanmu. Nah yang kelima, harus saling mengisi kekurangan satu sama lain. Nah yang kelima, harus saling melengkapi kekurangan. Jangan pernah merasa menuntut dan memaksa kemauan sendiri. Hargai apa yang dia lakukan dari yang kamu inginkan. Jika dia salah, perbaiki dengan lemah lembut. Jangan bikin patah semangat ya, sehingga dia malas untuk berbuat lagi. Kamu harus ingat bahwa dia adalah pasanganmu, bukan budakmu. Harus kamu temani dan dampingi sepenuh hati. Nah itu tadi cara menjaga hubungan agar tetap awet ya Beb ya. Semoga kalian paham. Nah yang belum subscribe, please klik subscribe Beb ya, karena subscribe itu gratis, dan aktifkan tanda loncengnya ya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Thank you ya Beb.